Halo teman-teman, jumpa lagi dalam video pembelajaran tema 2. Hari ini kita akan mulai mempelajari materi pada subtema 3. Pada pembelajaran 1, kita akan mempelajari menyampaikan kembali isi wawancara, menyelesaikan masalah penjumlahan dengan garis bilangan, dan membuat karya dekoratif motif tumbuhan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, manusia tidak bisa hidup tanpa tumbuhan. Dengan adanya tumbuhan, kita dapat menghirup udara yang bersih. Jika tidak ada tumbuhan, udara yang kotor akibat polusi tidak akan tersaring dan akan mengotori paru-paru kita. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri karena Tuhan telah menciptakan tanaman tersebut untuk kita dengan cara berdoa dan merawat tumbuhan dengan baik. Selanjutnya, mari kita menyimak dialog atau percakapan antara Melanie dan Togar. Melanie ingin menanam bunga mawar. Untuk itu, ia bertanya kepada Togar bagaimana cara merawat tanaman bunga mawar. Togar, aku lihat di rumahmu banyak tanaman mawar. Bolehkah aku bertanya tentang cara menanam bunga mawar? Tentu saja boleh. Apa yang ingin kamu tanyakan? Apa saja yang harus dipersiapkan untuk menanam mawar? Pertama, siapkan pot bunga, media tanam, cetok, air, pecahan genteng, dan bibit mawar yang akan ditanam. Apakah semua jenis pot bisa digunakan? Bisa. Akan tetapi, pot yang baik adalah yang terbuat dari tembikar dan semen cor. Kalau mau memakai pot plastik, cari yang ada lubangnya sebagai saluran air. Media tanam itu apa? Media tanam itu tanah yang sudah dicampur dengan pasir dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 dibanding 1/4 dibanding 1. Jika semua bahan dan alat sudah siap, tatalah pecahan genteng pada dasar pot. Ini tujuannya agar air yang disiram dapat keluar melalui lubang dengan lancar. Jadi, tanah tidak menggenang dan akar tidak akan membusuk. Berapa banyak? Tidak usah terlalu banyak. Setelah itu, masukkan media tanam sampai setengah pot. Kemudian, tanam bibit mawar dan uruk lagi dengan media tanam. Tekan-tekan dengan cetok agar tanah sedikit memadat, sehingga batang mawar kuat saat disiram air atau terkena air hujan. Siram sampai semua tanah basah. Bagaimana perawatannya? Letakkan pot pada tempat yang cukup terkena sinar matahari. Lakukan penyiraman, tapi jangan terlalu sering agar tanah tidak terlalu becek. Teman-teman, mari kita mengurutkan langkah-langkah merawat bunga mawar sesuai dengan informasi yang disampaikan Togar kepada
Lani pada halaman 107. Tuliskan nomor urut dalam kolom di samping kalimat. Langkah yang pertama adalah pilihlah pot bunga yang terbuat dari tembikar, tanah liat, maupun semen cor. Jika pot bunga bahan plastik, sebaiknya pilih yang memiliki lubang sebagai sirkulasi udara. Langkah yang kedua adalah letakkan pecahan bata atau bebatuan kecil di dasar pot. Langkah yang ketiga adalah isilah pot dengan beberapa bahan, yaitu campuran tanah, pasir, serta pupuk kandang yang sudah difermentasikan dengan perbandingan komposisi 1:1/4 banding 1. Langkah keempat adalah tanam bibit mawar pada pot. Langkah yang terakhir atau kelima adalah siramlah tanaman bunga mawar tersebut dan taruh pot di tempat yang mendapatkan penyinaran pagi secara penuh. Selanjutnya teman-teman, kita akan mempelajari penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan pada halaman 108. Seperti yang terlihat pada gambar tersebut adalah gambar garis bilangan pada halaman 108. Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang terdapat titik-titik dari titik ujung kiri sampai titik ujung kanan. Titik-titik tersebut mewakili bilangan tertentu. Jarak antar titik adalah sama dan bilangan yang diwakili oleh titik-titik dalam garis bilangan harus urut. Kemudian kita pelajari bersama-sama buku pada halaman 109 dan 110. Nah, bagaimana cara membuat garis bilangan? Cara membuat garis bilangan, langkah pertama adalah membuat garis lurus horizontal. Kemudian beri tanda titik dengan jarak sama. Kemudian tuliskan bilangan pada setiap titik secara urut. Dimulai dari angka 0 di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sekarang mari kita melengkapi garis bilangan pada halaman 109 sehingga bilangannya menjadi urut. Angka pertama di sebelah kiri adalah 4. Kemudian angka di sebelah kanan adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, teman-teman,
Cara menggunakan garis bilangan harus dimulai dari angka 0. Misalnya angka 4. Angka 4 harus dimulai dari 0. Angka 0 sampai 1 adalah hitungan 1. Kemudian angka 1 sampai 2 adalah hitungan 2. Kemudian angka 2 sampai 3 adalah hitungan 3. Angka 3 sampai 4 adalah hitungan 4. 0 sampai 1, 1, 1 sampai 2, 2, 2 sampai 3, 3, 3 sampai 4, 4. Kemudian mari kita berlatih menyelesaikan soal penjumlahan menggunakan garis bilangan pada buku teman-teman halaman 110. Nomor 1, 3 ditambah 4. Mulai dari angka 0 sampai angka 3. 3 ditambah 4, yaitu mulai dari angka 3 sampai angka 7. Angka 3 sampai 4 adalah 1, angka 4 sampai 5 adalah 2, angka 5 sampai 6 adalah 3, angka 6 sampai 7 adalah 4. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nomor 2, 5 ditambah 3. Dimulai dari angka 0 sampai angka 5. 5 ditambah 3. Mulai dari angka 5 sampai 8. Angka 5 sampai angka 6 adalah hitungan 1, angka 6 sampai angka 7 adalah hitungan 2, angka 7 sampai angka 8 adalah hitungan 3. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian nomor 3, 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nomor 4, 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Nomor 5, 4 ditambah 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9.
teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang gambar dekoratif pada halaman 111. Gambar dekoratif merupakan karya seni dua dimensi yang memiliki unsur dasar garis dan warna. Gambar dekoratif adalah gambar yang mengikuti pola atau motif tertentu. Contoh motif dalam karya dekoratif adalah hewan, bunga, daun, juga motif hias. Contoh pada layar adalah gambar dekoratif motif hewan dan tumbuhan. Gambar dekoratif motif bunga. Gambar dekoratif motif hias. Nah, selanjutnya teman-teman dapat memperhatikan gambar dekoratif dengan motif bercorak tumbuhan dan hewan pada halaman 112. Teman-teman, silakan mewarnai motif tersebut dengan pensil warna agar terlihat lebih indah. Baik teman-teman, video pembelajaran 1 subtema 3 kita akhiri di sini. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Saya minta maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.